Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizal Effendi, calon PNS Kementerian Perhubungan tahun 2025, gelombang 4, angkatan 28, kelompok 3. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas saya tentang penetapan core issue yang saya identifikasi sebelumnya, akar penyebabnya apa, dan gagasan kreatif yang saya buat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, baik. Sini saya sebagai CPNS Kemenhub tahun 2025 dengan jabatan penilik laik lautan di kantor KSOP kelas 4 Nunukan. Baik, di sini dari dari jumlah isu yang saya temukan pada tugas pertama saya menetapkan dan mengambil judul kurangnya jumlah SDM penilik laik lautan kapal pada kantor KSOP kelas 4 Nunukan sebagai core isu utama yang akan saya bahas di sini. Isu ini berdampak langsung pada operasional pelabuhan seperti antrian panjang kapal untuk melakukan pemeriksaan, terhambatnya jadwal pelayaran, dan beban kerja yang tidak seimbang di antara petugas yang tersedia di kantor KSOP. Saya di sini menggunakan metode Fishbone sebagai mengidentifikasi akar masalah dari kurangnya SDM ASN dengan jabatan penilik kelaik lautan kapal di kantor KSOP Nunukan. Ini artinya jumlah orang yang bertugas memeriksa dan memastikan kapal laik laut itu sendiri tidak dapat mencukupi kebutuhan yang ada di lapangan. Sini sebagai kepalanya, kurangnya SDM penilik kelautan kapal di KSOP. Manusianya sebagai human, kurangnya tenaga ahli. Tidak banyak pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidang kelautan kapal. Kurangnya pelatihan dan pengembangan, yang artinya SDM tidak dibekali pelatihan berkala sehingga keterampilan untuk menjadi penilik kelautan kapal itu sendiri kurang berkembang. Sini metode sebagai metode beban kurangnya sistem rotasi antar unit kerja. Maksudnya di sini adalah pegawai tidak digilir ke daerah yang butuh bantuan. Jadi penumpukan kerja tetap terjadi di pusat. Beban kerja tidak merata. Beberapa pegawai menangani terlalu banyak tugas, sementara yang lain kurang efektif atau kurang aktif. Material atau sarana dan alat. Alat sarana alat sarana dan alat kerja terbatas. Maksudnya di sini alat kerja kita di sini minimum, tidak cukup peralatan untuk menunjang pemeriksaan kelautan kapal. Tidak ada monitoring inspeksi. Dan di sini ada lingkungan atau lokasi kerja terpencil. Maksudnya di sini adalah beberapa KSOP memiliki area kerja yang sangat luas dan sulit diakses. Wilayah kerja luas dan terbesar. Di sini juga KSOP memiliki area kerja yang sangat luas dan sulit diakses. Lokasi kerja terpencil adalah pelabuhan terpencil dan fasilitas minim membuat pekerjaan jadi tidak menarik. Manajemen kebijakan alokasi SDM ini sendiri adalah
Tidak ada insentif khusus, tidak ada tambahan atau motivasi untuk menarik SDM ke bidang ini. Kurangnya koordinasi antara instansi ini maksudnya petugas di lapangan ini kekurangan SDM untuk membantu melayani kelaik lautan kapal yang ada di KSOP. Setelah saya mencari akar permasalahan dengan menggunakan diagram fishbone, saya mendapatkan beberapa akar penyebab yang saya temukan antara lain adalah kebijakan rekrutmen ASN belum secara khusus memprioritaskan formasi teknis perkapalan. Minimnya promosi jabatan fungsional membuat si ini kurang diminati. Distribusi ASN yang tidak merata karena banyak penempatan tidak mempertimbangkan beban kerja tiap pelabuhan yang ada di daerah. Kurangnya sosialisasi profesi terhadap penilik kelautan kapal di kalangan lulusan teknik maritim. Oke, selanjutnya ini adalah gagasan yang saya dapatkan. Berangkat dari akar masalah tersebut, saya menawarkan beberapa gagasan kreatif berikut ini. Yang pertama adalah digitalisasi sistem monitoring SDM, yang artinya mengusulkan pengembangan dashboard digital SDM teknis yang memetakan ketersediaan dan beban kerja penilik kelautan kapal di seluruh kantor KSOP yang ada di Indonesia. Dengan sistem ini, kita dapat redistribusi ASN teknis bisa dilakukan lebih merata dan berbasis data. Yang kedua, gagasan saya adalah kampanye internal ASN fungsional. Mengisi program internal bernama Bangga Jadi Penilik merupakan kampanye video singkat, podcast, ataupun testimoni yang menampilkan pengalaman sukses para penilik kapal yang ada di kantor KSOP di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah membangun citra jabatan ini agar lebih dikenal dan diminati oleh para ASN baru yang akan mendaftar. Demikian pemaparan saya mengenai penetapan core issue, akar masalahnya apa, serta gagasan kreatif untuk mengatasinya bagaimana. Harapan saya adalah solusi ini dapat mendorong peningkatan layanan pemeriksaan kelautan kapal dan mendukung pelayanan transportasi laut yang aman, cepat, dan handal. Terima kasih. Bila mana ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.